Bersama gue Reza di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha. Nah, kali ini gue bakalan bahas ada hal menarik nih dari coach. Jadi, saya punya coach dan coach saya nih menyampaikan suatu untuk di-sharing lagi ilmunya. Mungkin akan saya share buat teman-teman semua Sobi Kasir dimanapun kalian berada. Nah, ilmunya itu yaitu how to win and influence people. Bagaimana kita untuk menang dan mempengaruhi hati seseorang. Bagaimana? Nah, di sini tuh dijabarkan ada dua cara, ada dua step. Dan setiap step itu punya prinsip-prinsip dasar untuk dilakukan. Untuk step pertama, kita namakan how to make people like you. Bagaimana cara seorang untuk menyukai dirimu. Lalu untuk yang step kedua, ketika seorang itu sudah menyukai kita, how to win people to your way of thinking. Bagaimana kita membuat orang itu berpikir sesuai dengan pemikiran kita. Nah, untuk cara yang pertama nih ada 6 prinsip. Prinsipnya apa aja? Langsung kita masuk. Untuk prinsip pertama, become genuinely interest in other people. Kita harus tertarik dengan ketertarikan seorang itu harus dengan sepenuh hati. Jangan menjadi yang bukan kita. Seperti contohnya, misalnya ada toko ataupun user yang hobinya ternyata nih kopi. Nah, misalnya kita udah tahu nih, oh ternyata hobinya kopinya kopi manual brew. Sedangkan kita nggak pernah nih minum manual brew. Ya udah, just be yourself. Cukup tanggapi sesuai yang kamu tahu. Jangan terlalu kamu cukup tertarik sesuai dengan kapasitas kamu. Kamu boleh cari tahu, tapi jangan membuat seolah-olah kamu tuh paling tahu di bidang itu. Usahakan lebih banyak dia yang berbicara. Lalu untuk yang kedua, smile. Senyum. Lebih banyak senyum. Kalau dalam hadis saja, dalam agama Islam mungkin ya, senyum itu salah satu kunci ibadah. Mungkin harus ditingkatkan dan harus diingatkan. Nah, untuk prinsip yang ketiga tadi, remember that person name is to that person the sweetest and the most important sound in any language. Ketika kita mengingat nama seorang tersebut, nama user atau dealer atau toko, nama pelanggan kita, itu ada suara yang paling merdu untuk mereka dengar. Berarti mereka merasa mereka diperhatikan, mereka merasa mereka dimengerti ketika namanya disebut berulang-ulang kali. Jadi jangan sampai enggak untuk ingat nama mereka. Lalu selanjutnya, be a good listener, encourage others to talk about themselves. Jangan cerita tentang kita, tapi gimana caranya kita bisa memancing untuk mereka menceritakan dirinya sendiri. Misalnya, dia mengajak ngobrol ke arah yang tadi, oke, kopi. Mungkin kita nggak tahu soal kopi, tapi kita bisa coba, kopi itu puaskan hasrat keingintahuan kita dengan bertanya. Dan mereka yang akan menjelaskan. Ketika mereka menjelaskan, mereka akan lebih berbicara lebih baik. Dan kita harus bisa menjadi pendengar yang lebih baik. Untuk selanjutnya, prinsip kelima, talk in terms of the other person interest. Kita harus berbicara yang tadi saya bilang, berbicara soal kesukaan-kesukaan dia lagi. Ketika dia berbicara terus-menerus, menggali soal kesukaannya, maka kita bisa menemukan kesukaan-kesukaan yang baru. Oh, ternyata selain dia suka ngopi, dia juga suka naik gunung. Oh, ternyata selain suka kopi, juga suka piara hewan. Mungkin itu bisa kita temui dari penggalian informasi itu. Selanjutnya, prinsip terakhir nih untuk yang pertama. Make the other person feel important and do it sincerely. Yang itu. Jadi ini udah kompleks dari pertama, first impression pertama, ketika kita ngobrol, kita sebut namanya lagi, kita perbesar hasrat ingin tahu kita terhadap hobi mereka, hasrat ingin tahu kita terhadap kesenangan-kesenangan mereka, terhadap informasi soal mereka, akhirnya mereka menjadi cerita soal dirinya, dan di situ mereka mungkin akan merasa, oh ternyata gue dibutuhkan, oh ternyata gue itu memang important, sangat penting bagi mereka.
Sampai mereka tuh meluangkan waktu sebegitunya loh untuk dengerin cerita-cerita gua. Baik, mungkin itu cerita-cerita sepele, tapi seorang ketika cerita sudah bisa dipastikan bahwa bukan tempat ceritanya itu bukan sembarangan orang. Jadi semakin kamu bisa menjadi dekat, semakin kamu juga bisa mendapatkan hatinya. Dan lakukan itu dengan tulus. Jangan coba sekali-sekali masuk untuk coba pura-pura segala macam, karena bagaimanapun orang pasti punya caranya masing-masing dan punya kedalamannya masing-masing dalam memahami lawan bicaranya. Sekarang step kedua, how to win people to your way of thinking. Ketika seorang sudah suka dengan diri kita, kita bisa bawa seseorang itu menuju jalan pikirannya sesuai dengan kita. Bukan berarti kita mengarahkan pemikiran mereka, bukan. Tapi bagaimana caranya pemikiran kita dan pemikiran mereka ini tidak bersilangan, sehingga menyebabkan kerjasama yang terjalin baik dalam hubungan kerja menjadi bermasalah. Atau ketika kita dapat mengatasi step kedua ini nih, ketika nanti accidental dan ada persilangan, kita bisa membuat itu menjadi lebih mudah untuk dilewati. Mungkin ada, jadi gini, semakin dekat seorang semakin kita bisa lebih untuk santai atau negosiasi. Jadi ketika kamu sudah disukai, coba bikin bagaimana step kedua ini selesai. Step kedua ini ada 12 prinsip. Yang pertama, the only way to get the best of an argument is to avoid it. Satu-satunya jalan adalah untuk membuat argumen adalah jangan pernah berargumen. Karena buat apa berargumen? Lebih baik ketika kita salah, kita minta maaf. Jangan coba sekali-sekali untuk melakukan pembenaran. Karena di situ kita perlu untuk berjiwa besar. Ketika kita berjiwa besar juga, orang lain pun akan nanti melihat, wah ternyata kerennya bisa mengakui, nggak berlari, nggak pengecut. Itu yang dipilih. Kedua, show respect for the other person opinion. Never say you're wrong. Ini dalam hal apa aja ya? Bisa mungkin kayak dalam politik, dalam hal segala macam. Ketika orang yang kita ajak berbicara itu mulai bercerita panjang lebar dan wah menurut kita nggak gini nih sebenarnya nih, dengan pandangan kita ini harusnya nggak gini, tahan aja dulu, jangan buru-buru, ikutin aja arahnya kemana. Kalau bisa ikuti apa kata pendapat mereka. Bagaimana caranya kalau memang kita nggak suka, tadi kan saya bilang untuk jadi jujur diri sendiri. Tapi kalau memang hatinya nggak bisa untuk menahan, ya udah mungkin bisa kita coba alihkan ke pembicaraan yang lain atau ke topik yang lain. Tapi jika kita memang bisa untuk menahan hati, karena ya pendapat kita sudut pandang kita, pendapat mereka juga sudut pandang mereka. Daripada berargumen untuk hal yang nggak pasti, lebih baik kita ya sudahi. Lalu untuk selanjutnya, if you're wrong, admit it quickly and empathically. Ini yang saya bilang, ketika kalian ada salah, ya udah akui aja, gak usah berargumen A, B, C, D. Langsung akui secepatnya dan tunjukkan rasa bagaimana kalian merasa sangat bersalah dan tanggung jawab kalian. Apa langkah kalian setelah melakukan kesalahan? Itu penting banget. Karena kadang kepastian untuk mengatasi permasalahan itu sangat dibutuhkan. At least ada waktu yang bisa kita kabari. At least kita harus beri kabar waktu kapan secepatnya ataupun selambat-lambatnya kabar akan kita berikan. Selanjutnya, mulai dengan cara begin in a friendly way. Mulai dengan cara pertemanan, cara yang sangat bersahabat. Cara yang sangat bersahabat ialah ya kalian sesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing. Mungkin ketika user ataupun customer itu umurannya nggak beda jauh dari kita, gunakan bahasa yang sewajarnya aja. Ketika tanda-tanda itu sudah
kita dapat ya. Tanda-tanda yang saya maksud itu yaitu step yang pertama. Orang itu udah suka sama kita. Tapi kalau untuk step pertama ini kita belum lewatin, kita jangan coba untuk mulai ke step kedua. Step kedua ini ketika orang itu udah suka ya. Nah, misalnya orang tuh itu seumuran dengan kita, mulai dengan asiknya dengan cara kita anak muda mungkin. Hey bro, lu gimana? Ataupun ajak gimana? Mau ngopi bareng? Oke. Nah, kalau misalnya orang tua, gunakan dengan cara-cara yang sesuai juga. Jangan disamakan. Ini yang takutnya salah. Lihat juga bagaimana kita harus mengenali dulu lawan bicara kita. Itu penting. Oke, untuk selanjutnya, prinsip ketiga, get the other person saying yes immediately. Bagaimana caranya? Contoh ada customer yang membutuhkan printer resep. Bapak, Ibu, printer resepnya kita ada dari Matrix Point. Tipenya TMP3250. Untuk konektivitasnya, Ibu membutuhkan untuk yang apa? Karena kita di sini ada nih USB serial Ethernet. Kalau USB serial Ethernet, apakah Ibu mau? Mungkin ya. Terus untuk kertas lebarnya Bu, ini 3250, ukurannya yang 80 mili ya Bu ya. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan customernya. Dan beritahu segala informasi-informasi yang dasar yang dia perlukan maupun yang tidak dasar, after sales. Itu sangat penting, apalagi untuk belanja di toko. Selanjutnya, let the other person do a great deal of the talking. Biarkan orang yang lawan bicara kita membawa arah pembicaraan ini, membuat mereka merasa mereka lah yang membawa arah pembicaraan ini. Tapi bagaimana caranya arah pembicaraan ini pun masih kita bisa kendalikan. Caranya gimana? Ya, porsi mereka berbicara harus lebih banyak tentunya. Jangan sampai kita terlalu sering nyalip bicara mereka. Cukup sedikit berbicara tapi banyak menanggapi. Oh iya benar Pak. Oh gitu ya Pak. Oh kalau kayak gini gimana Pak? Oh gitu. Tunjukkan emosi kalian. Mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya, let the other person feel that the idea is his or hers. Nah itu yang tadi saya bilang juga. Bagaimana orang tersebut merasakan ini idenya tuh datangnya dari gua, arah pembicaraan ini. Padahal mah kita yang mentok-mentokin, kita yang oh iya benar Pak. Tapi kalau yang ini kayak begini. Tapi karena dia yang terlalu banyak berbicara, dia yang terlalu banyak menjelaskan, seolah-olah mereka gue emang niat menjelaskan ini kok. Padahal kita yang mengarahkan pembicaraan tersebut. Ini emang agak sulit dan butuh latihan untuk itu. Lalu selanjutnya, try honestly to see things from the other person point of view. Coba dengan jujur. Ketika tadi yang saya bilang ada pendapat yang mungkin berseberangan, coba dengan jujur kita lihat bagaimana sih sudut pandang itu bisa terbentuk. Kalau memang gak sesuai sama kita justru lebih paham. Kok bisa sih mereka berpikir seperti itu? Gali lebih dalam di situ. Dan coba jujur dari diri sendiri, apakah mungkin masuk akal? Pertimbangkan dengan tidak cuma hati nurani, tapi juga dengan akal sehat. Tapi ingat, ketika udah kalian pikirkan dan kembangkan, ya jadikan itu bahan obrolan untuk memperpanjang obrolan. Bukan berarti untuk Anda membenarkan pendapat Anda, jangan. Karena nggak perlu. Selanjutnya, be sympathetic with the other person idea and desire. Sebisa mungkin kita harus simpati dengan segala ide yang muncul dari mereka, segala hasrat tersembunyi dari mereka. Misal, mereka demen nih bikin TikTok. Bagi kita mungkin yang anak muda, TikTok tuh alay. Tapi ya karena mereka mungkin tertarik, sebisa mungkin coba bagaimana simpatinya kita. Kalau perlu bagaimana kita untuk
Hilangkan pikiran-pikiran yang subjektif itu, coba kita objektif. Oh ternyata ada baiknya juga ya bikin TikTok. Oh ternyata asik juga. Oh seru juga. Kalau perlu coba juga. Seperti itu mungkin. Selanjutnya, appeal to the nobler motive. Terus selanjutnya, dramatize your idea. Mendramatisasi bagaimana ide-ide yang muncul. Ide-ide yang muncul ini harus kamu kembangkan dari setiap obrolan-obrolan yang tadi terjadi. Obrolan-obrolan yang terjadi pasti kan menggali banyak informasi. Nah, informasi-informasi itu coba kita rangkum. Apakah ada ide yang menarik? Dan kalau ada ide yang menarik soal obrolan tersebut, coba didramatisasi. Misal, kopi manual itu ternyata metodenya macam-macam. Ada yang dari segala macam lah. Bisa gak sih pakai kertas tisu ya? Soalnya kan itu kertasnya sama-sama juga. Mungkin kayak gitu. Atau coba misalnya, ya itu kalian bisa bebas untuk mempraktekannya. Mungkin nanti kalian juga boleh share-share ke kita. Apakah kalian pernah juga merasakan hal seperti ini? Coba kita sharing-sharing di bawah. Selanjutnya, throwdown challenge. Coba lempar tantangan. Misalnya kalau yang tadi suka TikTok, coba tantang bikin TikTok. Atau ada yang suka tebak-tebakan, tantang tebak-tebakan juga. Ini sesuai kalian aja mungkin. Sesuai juga dengan kebutuhan lawan bicara kalian. Semoga berhasil. Jangan lupa sharing-sharing informasi soal itu di bawah. Bagaimana pengalaman-pengalaman kalian dengan customer. Dan see you di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha.